Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau menceritakan kisah seorang ibu negara dari Filipina yang hidupnya harus berakhir dengan memilukan. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Aurora Aragon lahir pada tanggal 19 Februari 1888 dari pasangan Pedro Aragon dan Zenaida Molina di kota Baler di Provinsi Tayabas, Filipina. Selama revolusi Filipina, ayahnya dipenjarakan oleh penguasa kolonial karena dicurigai sebagai anggota Katipunan. Setelah ayahnya dipenjara, dia dibawa oleh bibinya yang bernama Maria Dolores dan pamannya yang bernama Lucio untuk tinggal sementara waktu di bawah atap yang sama dengan calon pasangannya yang juga adalah sepupunya sendiri yang bernama Manuel Luis Quezon. Setelah kematian ayahnya, keluarga Aurora hidup dalam kemiskinan yang ekstrim dan mereka bertahan hidup dengan cara bertani. Pengalaman ini dikatakan telah membentuk sikap seumur hidup Aurora muda untuk memperlakukan semua orang secara setara, tidak peduli status mereka dalam kehidupan. Keluarga Aurora kemudian pindah ke Lucena dan Aurora yang ingin menjadi guru sekolah mendaftar untuk belajar di Philippine Normal University di Manila. Tetapi harus menghentikan sekolahnya setelah 2 tahun karena kesehatannya yang buruk. Pada tahun 1907, Manuel Luis Quezon terpilih menjadi anggota Majelis Filipina. Dan pada tahun 1916 dia terpilih menjadi anggota Senat Filipina. Aurora sering mengunjunginya selama dia berada di Manila. Dan pada Desember 1918, pasangan ini akhirnya menikah di Hong Kong dan dari pernikahan itu mereka memiliki 4 orang anak yang diberi nama Maria Aurora, Maria Zenaida, Luisa Corazon, dan Manuel Lucio Jr. Dalam 17 tahun pertama pernikahannya, Manuel Quezon muncul sebagai tokoh dominan dalam politik Filipina. Dan karirnya mencapai puncak pada tahun 1935 ketika dia terpilih sebagai Presiden Persemakmuran Filipina. Selama kehidupan politik suaminya, Aurora tetap berada di belakang dan melibatkan dirinya dengan organisasi wanita seperti Federasi Nasional Klub Wanita, di mana dia adalah ketua kehormatannya. Majalah Time menggambarkan Aurora sebagai wanita yang bermartabat. Dan keluarga mereka adalah pasangan presiden pertama yang tinggal di Istana Malacanan. Tetapi Aurora menghabiskan waktu sesedikit mungkin di sana. Dia lebih memilih untuk tinggal di rumahnya atau di pertaniannya. Namun demikian, dia adalah ibu negara yang aktif, banyak melibatkan dirinya dalam kampanye untuk memberikan hak pilih kepada perempuan Filipina yang akhirnya dicapai pada tahun 1937. Dia juga secara khusus terlibat dalam mengelola pertanian keluarga Arayat untuk menunjukkan bagaimana keadilan sosial dapat diterapkan pada tuan tanah dan penyewa. Presiden Manuel terpilih kembali pada bulan November 1941, tetapi kepresidenannya segera dilanda krisis ketika Jepang menginvasi Filipina pada bulan berikutnya. Aurora saat itu menemani suaminya ke Corregidor pada bulan Desember 1941, di mana presiden dilantik oleh Ketua Hakim Jose Abad Santos untuk masa jabatan keduanya pada tanggal 30 Desember 1941. Selama 2 bulan berikutnya, keluarga mereka tetap berada di Corregidor. Meskipun kondisi hidup sulit, Aurora dikatakan tetap mempertahankan ketenangannya dan mengikuti misa harian. Pada bulan Februari 1942, mereka akhirnya memulai perjalanan panjang melalui Australia untuk melarikan diri dari Jepang dan mendirikan pemerintah di pengasingan Persemakmuran Filipina. Dan akhirnya mencapai Amerika Serikat pada bulan Juni 1942. Selama di pengasingan, Aurora mencurahkan waktunya untuk merawat suaminya yang sakit, yang akhirnya meninggal dunia di Saranac, New York karena terkena tuberkulosis pada tanggal 1 Agustus 1944. Dia kemudian pindah ke California untuk menunggu mereka semua kembali ke Filipina. Dia dan putrinya mengajukan diri sebagai perawat untuk Palang Merah.
Ketika Aurora kembali ke Filipina, dia menjadi pensiunan dan mendapatkan 1.000 peso sebulan oleh Kongres Filipina atau sekitar 275.000 saat itu. Tetapi Aurora mengembalikan cek itu dan menjelaskan kalau dia tidak berhak menerima uangnya. Dan pada tahun 1947, dengan dukungan aktif dari Aurora, Palang Merah Nasional Filipina didirikan sebagai organisasi Palang Merah Independen. Dan dia menjadi ketua pertama Palang Merah Nasional Filipina. Pada pagi hari di tanggal 28 April 1949, Aurora meninggalkan rumahnya untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman suaminya di Baler untuk meresmikan Rumah Sakit Memorial Quezon. Sebenarnya dia telah diperingatkan tentang perjalanan itu sebelumnya karena adanya kegiatan pemberontakan di Luzon Tengah oleh kelompok Hubal Lahab yang merupakan cabang militer Partai Komunis di Filipina. Namun dia mengabaikan ancaman itu dan mengatakan kalau dirinya sudah tua sehingga tidak mungkin disakiti. Saat kendaraannya melintasi jalan pegunungan, kendaraan itu dihadang oleh sekelompok pria bersenjata. Orang-orang tersebut mengabaikan protes dari Jenderal Jalan Doni dan Wali Kota Bernardo yang mengatakan kalau Aurora berada di dalam kendaraan. Dan tembakan senapan besi meletus dari sisi jalan dan dari lereng gunung. Diperkirakan ada antara 100 sampai 200 pria bersenjata yang berpartisipasi dalam serangan itu. Nyonya Aurora, putrinya, dan Bernardo tewas seketika, sementara menantunya terluka parah. Para prajurit dalam konvoi segera tiba di tempat kejadian dan terlibat baku tembak dengan para penyerang, namun mereka telah berhasil menyita barang-barang berharga para korban sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Ada kecaman nasional dan internasional atas insiden tersebut. Presiden Amerika Serikat Harry Truman terkejut dan menyatakan kalau itu sangatlah mengerikan. Masa berkabung nasional 9 hari diumumkan dan Presiden Elpidio Quirino secara terbuka menangis selama pemakaman. Aurora dimakamkan di pemakaman utara Manila dan para pelayat termasuk 2 anaknya yang masih hidup, Manuel Junior dan Didi, yang juga menjadi janda akibat pembantaian itu. Meskipun tidak ada presiden Filipina yang pernah terbunuh sebelumnya, Aurora Quezon adalah salah satu dari 3 pasangan presiden yang telah terbunuh. Diyakini kalau kelompok Hubal Lahab bertanggung jawab atas insiden tersebut. Dalam persiapan serangan itu, pemberontak telah memblokade semua jalan. Sementara Jenderal Jalan Doni yang selamat dari serangan itu menyebut kelompok Hubal Lahab sebagai yang bertanggung jawab, Kepala Kepolisian Filipina malah menyalahkan kelompok bandit lainnya. Namun Presiden Quirino menyalahkan Hubal Lahab dan menanggapinya dengan penyerukan melawan komplotan itu. Luis Taruk sebagai pemimpin dari Hubal Lahab menyangkal kalau kelompoknya bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Meskipun dia juga mengklaim kalau dia sedang melakukan penyelidikan sendiri untuk mengetahui jika salah satu dari anggota kelompoknya melanggar barisan dan berpartisipasi dalam pembunuhan tersebut. Meskipun demikian, setelah Taruk menyerah pada tahun 1954, dia secara resmi didakwa atas pembunuhan Aurora dan anggota partai lainnya. Sepanjang tahun 50-an itu, beberapa anggota Hubal Lahab lainnya ditangkap dan didakwa karena berpartisipasi dalam pembunuhan itu. Dengan 5 diantaranya dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan kota Cabanatuan. Luis Taruk kemudian mengatakan kalau pembunuhan itu tidak disengaja terjadi dalam penyergapan mereka. Persidangan Luis Taruk dimulai pada bulan Agustus 1954, di mana dia mengaku bersalah atas pemberontakan dan dijatuhi hukuman 12 tahun di penjara. Namun dia diampuni oleh Presiden Ferdinand Marcos pada tanggal 11 September 1968 yang bertujuan untuk memperoleh dukungan dari mantan pimpinan Hubal Lahab itu. Pada tanggal 28 April 2005, tepat 56 tahun setelah kematiannya, sisa-sisa tubuh Aurora dipindahkan untuk dimakamkan di ruang bawah tanah di samping sarkofagus suaminya di Quezon Memorial di kota Quezon. Upacara penguburan kembali dihadiri oleh Presiden Filipina lainnya, yaitu Gloria Macapagal Arroyo, dan satu-satunya anak Aurora yang masih hidup, yaitu Maria Zeneida. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!